Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kiromah Sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi putusan hakim di PT UN. Namun sebelum kita beranjak pada substansi materi, alangkah baiknya kita membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Baiklah, putusan hakim di Peradilan Tata Usaha Negara. Sejatinya, putusan hakim itu merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan. Untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan sengketa, baik itu secara tertulis, dan setelah sengketa dilayangkan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, maka diucapkan di pengadilan. Dalam konteks ini, putusan hakim itu terus diucapkan di muka pengadilan. Jadi yang dinamakan putusan hakim tidak boleh diucapkan di luar pengadilan, walaupun hakim itu sendiri. Dalam putusan di PT UN, menurut hukum acara PT UN, itu terbagi menjadi dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Apa sih putusan sela? Nah, putusan sela itu merupakan putusan antara. Itu kodif atau sinonimnya. Dan dapat dikatakan juga demikian, karena putusan ini letaknya itu bukan di akhir persidangan, akan tetapi diputuskan pada pertengahan persidangan, yaitu tepatnya sebelum pokok sengketa dinyatakan selesai oleh hakim. Nah, tujuan putusan sela sendiri ini untuk mempermudah sengketa tata usaha negara, misal adanya perintah kawal tergugat dan penggugat untuk datang ke pengadilan, atau adanya berkaitan dengan permohonan pihak penggugat untuk menunda proses persidangan. Nah, dalam konteks beracara, putusan sela ini dicantumkan pada berita acara sidang dan tidak berdiri sendiri sebagaimana putusan akhir. Yang kedua, putusan akhir. Putusan akhir ini merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa di pengadilan. Berdasarkan isi putusan akhir ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, putusan akhir deklaratur, putusan akhir konstitutif, putusan akhir kondemnatur. Apa sih putusan akhir deklaratur? Putusan yang tidak mengubah keadaan hukum yang sudah ada atau menimbulkan hukum baru, di mana sebatas menerangkan atau menetapkan sesuatu dan tidak perlu dieksekusi. Dalam hal ini, putusan akhir deklaratur itu misalnya putusan yang sudah ditetapkan oleh PT UN tidak mengubah kebijakan yang ada di TUN, suatu lembaga atau institusi tata usaha negara. Namun sebaliknya tidak pula, namun di sisi lain tidak pula ditolak. Namun sebaliknya PT UN, Peradilan Tata Usaha Negara, hanya menetapkan dan menerangkan, sebatas itu saja. Yang kedua, putusan akhir konstitutif, yaitu putusan yang menimbulkan hukum baru atau meniadakan hukum yang lama. Misalnya ada gugatan diterima, maka putusan yang pernah diputuskan oleh lembaga atau institusi tata usaha negara batal secara hukum. Jadi gugatan diterima dan karena dirasa hakim merugikan pihak penggugat, maka putusan TUN tersebut dibatalkan secara umum. Yang ketiga, ada putusan akhir kondemnatur. Nah, putusan yang berisikan penghukuman atau mewajibkan melaksanakan sesuatu. Bahasa singkatnya merupakan putusan tambahan. Karena sifat putusan ini tambahan, jelas dia tidak dapat berdiri sendiri tanpa keputusan induknya atau keputusan lainnya. Dalam hal gugatan diterima, bukan hanya pejabat institusi atau lembaga tata usaha negara yang digagalkan putusannya, namun hakim di Peradilan Tata Usaha Negara melalui putusannya dapat menginstruksikan lembaga atau institusi tata usaha negara untuk mengeluarkan putusan TUN yang baru.
atau juga bisa mensanksi pihak tergugat terhadap penggugat yang dirugikan, atau yang terakhir ada namanya rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Nah, misalnya dalam hal pencemaran nama baik terhadap pemberhentian PNS sehingga namanya tercoreng. Selanjutnya dalam status putusan dalam PT-UN itu diatur dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang PT-UN, yaitu gugatan ditolak. Gugatan ditolak ini biasanya dalilnya lemah dan tidak dapat dibuktikan. Yang kedua ada gugatan diterima. Gugatan diterima karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Yang keempat gugatan tidak diterima, yaitu tidak terpenuhi semua persyaratan gugatan yang sudah ditentukan, seperti tidak memiliki dasar hukum, error in persona, obscur liber, penggugat tidak jelas, seperti salah alamat, bahkan salah kamar, yang seharusnya perkara di pengadilan negeri, namun dilaporkan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kelima ada putusan gugur, yaitu penggugat atau kuasa hukum tidak hadir pada hari yang sudah ditentukan. Nah, jadi upaya selanjutnya yang dapat dilakukan hakim yaitu melakukan putusan first take, di mana menetapkan putusan di mana pihak penggugat atau kuasa hukumnya pada persidangan tidak hadir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.